Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya moms. Di video sebelumnya aku sudah bikin budget planning aku untuk bulan Januari di 2022. Seperti biasa, setelah bikin budget planning ini aku mau membagi uangnya ke dalam dompet pintar, menyusun uang sesuai kategori kebutuhan. Nah, sebelum itu ini ada sisa uang-uang dari bulan Desember. Cuman untuk video di YouTube tuh aku nggak record nih review untuk budget Desember. Cuman di Instagram aku sempat record sih dan post share di Instagram soal budget review gitu. Dan di Instagram aku juga suka tulis tips-tips sederhana gitu soal budgeting. Jadi buat momis nih yang baru belajar budgeting atau baru niat nih mau mulai budgeting, boleh cek di Instagram aku. Di sana aku bikin sedikit motivasi, tips-tips sederhana gimana sih cara mulai budgeting, terus apa aja yang harus dilakukan gitu. Aku mau disclaimer dulu ya mom, seperti biasa disclaimer itu memang harus diingatkan setiap video supaya nanti tidak ada kesalahpahaman ya. Kalau misalkan momi semua nonton video ini, jangan samakan kebutuhan kita sama kebutuhan lain, pendapatan kita dengan pendapatan orang lain, prioritas kita dan prioritas orang lain, karena setiap kita itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Terus pastinya cara mengelola keuangan orang itu tidak ada yang bakunya gitu, nggak ada ya moms, karena itu tadi kondisi kita, kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda. Niat aku nge-share video tentang keuangan gini tuh sebenarnya untuk mencari teman gitu loh, karena budgeting itu menurut aku tuh gampang-gampang susah gitu loh moms. Kenapa dibilang gampang-gampang susah? Kalau kita nih jago matematika, pasti kita akan gampang banget untuk membagi atau mempresentasikan porsi sesuai kebutuhan. Tapi kan budgeting ini tuh bukan hanya sekedar membagi hitung-hitungan saja. Karena untuk pengaplikasiannya, untuk menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan yang namanya konsistensi, disiplin dengan anggaran gitu kan. Nah di situ kan kadang-kadang kita merasa berat ya mom ya, nggak gampang ngejalaninnya. Orang yang biasanya boros atau royal mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mungkin tidak penting, terus harus berubah dengan 180 derajat langsung, itu kan nggak mudah kan, nggak instan gitu kan. Jadi dengan sharing budgeting seperti ini, aku sih berharapnya kita sama-sama belajar gitu ya, kita sama-sama memberikan motivasi supaya kita tuh kayak nggak ngerasa sendirian gitu loh moms. Supaya kita tuh sama-sama sejalan untuk berusaha untuk sehat finansial. Oke, ini part yang paling terfavorit ya buat ibu-ibu yang sudah menerima gaji atau sudah waktunya untuk memasukkan uang-uang ke dalam pos-pos pengeluaran yang sudah dibikin budgetnya sebelumnya. Setuju nggak moms? Kalau setuju boleh nih taruh emot dompet yang ini nih di kolom komentar ya moms. Di bulan-bulan kemarin aku nyimpan uang untuk belanja bulanan dan popok itu di ATM aja gitu. Jadi pas waktu belanja di supermarket aku cukup gesek gitu ya. Cuman kayaknya di bulan ini dan seterusnya akan aku ambil cashnya dan mungkin akan bayar cash selalu, karena kalau misalkan ada uang sisa belanja bulanan dan popok terus masih disimpan di ATM itu kayaknya agak susah gitu ngambilnya, karena kan nominalnya tuh pasti nggak akan genap 50.000 apa 100.000 gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin akan selalu pengambilannya tuh cash seperti sekarang ini. Untuk belanja bulanan dan popok itu masih sama anggarannya di 450 dan 150.000 untuk popok. Lanjut ke belanja mingguan masih sama di 800.000. Jadi untuk setiap minggu itu aku anggarkan di 200.000. Walaupun nih sebenarnya pasar sekarang itu harganya lagi pada naik ya mom ya, kayak harga cabe gitu ya. Terus harga telur yang sangat melangit banget, naiknya sampai 10.000. Masya Allah ya. Tapi di sini tantangan sendiri ya buat aku, supaya nanti bagaimana caranya dengan budget yang sama walaupun dengan harga yang agak naik gitu, mudah-mudahan tetap tercukupi untuk nutrisi keluarga.
Tapi sebenarnya bisa sih, karena di minggu Desember akhir itu kan harga-harga mulai tinggi, dan alhamdulillah dengan budget 200 aku masih bisa belanja bahan sayuran dengan budget segitu, terus cukup untuk selama seminggu. Lanjut untuk jajan anak-anak dan susu UHT, budgetnya masih sama di 200 dan 100 ribu rupiah. Kemudian untuk budget gas, ini aku anggarkan untuk 2 kali tabung yang hijau ya mom. Jadi dapat di 50 ribu rupiah. Oh iya, jadi sebelum aku memasukkan uang-uang ini ke dalam pos-pos pengeluaran, pos-pos keuangan, aku tuh sudah melakukan pembayaran-pembayaran lainnya ya untuk kebutuhan tetapku, untuk pengeluaran tetapku seperti bayar kontrakan, bayar wifi, untuk listrik, tabungan, sedekah gitu ya. Jadi hal pertama yang aku keluarkan dulu tuh adalah kebutuhan tetapnya dulu, supaya nanti tidak tertunda untuk dibayar. Setelah mengeluarkan uang untuk fixed expense atau pengeluaran tetap, baru lanjut ke variabel tetap, di mana pengeluarannya itu bisa berubah-ubah setiap bulan, bisa kadang naik pengeluarannya atau bahkan bisa turun pengeluarannya. Ini aku tuh lupa untuk membudgetkan beras karena di rumah kebetulan beras lagi habis. Biasanya beras itu suka dikirim dari mbahnya anak-anak dari Jawa, tapi habis, jadi aku harus membudgetkannya. Dan ini uangnya aku ambil dari sisa budget ya moms. Maksudnya bukan sisa budget aku di bulan Desember tadi ya mom. Ini tuh sisa budget yang terakhir banget setelah semua uang yang sudah aku poskan tadi, sisa yang tadinya sebagian untuk sinking fund, tapi ini aku ambil untuk beras. Oke, untuk pengeluaran di dompet pintar selesai. Jadi di dompet pintar ini buat momis yang baru nonton, aku biasanya nyimpan untuk pengeluaran variable expense. Artinya pengeluaran itu tuh hanya untuk kebutuhan harian gitu loh moms. Jadi untuk tabungan sinking fund aku tuh simpannya di dompet di binder seperti yang aku pegang sekarang ini. Terus banyak juga tuh yang nanya, jadi dana dari sinking fund itu diambil dari mana? Apakah dari sisa budget atau dari sudah dialokasikan dananya di awal? Nah, karena kebetulan aku itu punya 2 sinking fund prioritas yang nilainya tuh lumayan besar, jadi aku membudgetkannya memang dari awal gitu moms. Makanya di sini untuk kebutuhan harian itu aku bener-bener ngepres banget dan harus bisa survive gitu dengan budget yang sudah aku anggarkan, supaya sinking fund yang besar ini bisa aku isi dari sejak awal bulan gitu. Sinking fund pertamaku yang paling besar itu adalah untuk renovasi atap dapur di rumah nanti. Di sini memang budgetnya itu memang tinggi, jadi makanya aku harus ngepres pengeluaran aku di setiap bulan supaya tabungan untuk sinking fund renovasi atap dapur ini bisa kebantu setiap bulannya. Sinking fund besarku yang kedua ada untuk dana lebaran. Jadi di sini tuh aku menganggarkan setiap bulan itu diusahakan 500.000 untuk ditabung, karena kan memang si anak rantau yang beda pulau, apalagi kalau pulangnya ke daerah Sumatera ya mom, itu tiketnya kalau lebaran ya masya Allah banget, dimana harus ngebeli 3 tiket untuk pulang pergi. Bahkan ada juga nih momis yang cerita kalau mereka tuh kalau pulang sekeluarga dari Kalimantan ke tanah Jawa itu budget mudiknya bisa untuk beli motor baru. Walaupun sekarang zamannya sudah semakin maju, bisa video call aja untuk silaturahmi, tapi kan pasti rasanya juga tetap beda kalau misalkan kita pulang mudik yang masih bisa ketemu orang tua dan berpelukan gitu ya, pasti beda banget. Nah, ini sebenarnya sisa budgetku itu ada di 60.000 ya moms.
Jadi di week pertama itu aku masih memasukkan uangnya tuh 100.000. Kalau momis ngeh nih nonton video aku di week pertama. Nah, jadi dari sisanya itu aku masukkan uangnya ke dalam sinking funds versi mini. Buat momis yang baru nonton, kenapa ini dinamakan sinking fund versi mini? Karena target yang ingin aku capai itu singkat dan nilainya juga kecil. Sinking fund versi mini ini sebenarnya hiburan aku ya, buat supaya ngelatih diri aku nih nggak gampang check out barang-barang di Shopee. Salah satu contoh sinking fund versi mininya itu seperti aku tuh pengen beli piring-piring atau gelas-gelas ya, karena memang sejak pertama menikah tuh aku belum pernah yang namanya beli barang perlengkapan dapur kayak gini. Jadi aku pengen gitu. Tapi kan kalau misalkan kita langsung check out aja dan budgetnya juga belum ada, nanti takutnya malah mengganggu cash flow keuangan harian aku gitu. Jadi mendingan aku nabung, walaupun nilainya itu cuma 100.000, 200.000, ngitung-ngitung aku juga ngelatih kesabaran aku nih supaya lebih berusaha lagi untuk menabung, supaya belajar lagi nih untuk menabung walaupun nilainya itu sedikit gitu. Jadi nih buat momis ataupun teman-teman yang lainnya, kalau misalkan baru mulai untuk belajar menabung, mulailah dari nilai yang kecil dulu supaya kita bikin dulu nih menabung itu menyenangkan dan tidak ada bebannya. Nanti kalau sudah mulai merasa menyenangkan nabungnya, kalau sudah ada yang namanya ketagihan gitu, nanti boleh ditingkatkan lagi nilai nominal untuk menabungnya berapa. Nah, untuk sinking fundku ini masing-masing satu kolom itu nilainya 5.000 ya moms. Kalau misalkan nih nominal target kita itu adalah 100.000 untuk satu bulan misalkan, berarti untuk menentukan berapa nominal per harinya harus ditabung, berarti 100.000 itu dibagi 30 hari. Jadi hasil pembagian tadi adalah nominal berapa yang harus kita kumpulkan uangnya itu setiap hari. Kira-kira kurang lebih begitu ya mom. Karena ini aku jelaskan sedikit karena memang banyak nanya nih gimana cara bikin sinking fundnya. Jadi aku jawabnya di sini aja ya moms. Alhamdulillah untuk sisa budget bulan Desember tadi itu totalnya adalah 207.000. Jadi di sini aku sebar-sebar uangnya tuh untuk kebutuhan anak-anak, untuk makan di luar, untuk piring dan gelas. Untuk isi uang di tabungan sinking fund versi mini aku sudah selesai. Ini alhamdulillah ada uang 2.000-an terkumpul, agak lumayan banyak ini dari sisa budget Desember tadi ya moms. Uang 2.000-an ini akan aku masukkan ke dalam tantangan menabung 2.000. Di sini target awalnya itu aku pengen uang 2.000 ini nggak kepake ya sampai totalnya itu 1 juta rupiah. Mudah-mudahan bisa. Dan memang ini cara aku menabung tabungan 2.000 ini tidak ditargetkan memang. Biasanya aku menabung uang 2.000-an ini kalau misalkan dapat uang sisa belanja atau uang sisa budget seperti akhir bulan ini aja. Jadi memang uang 2.000 tuh kayak ada nggak ada gitu loh mom, supaya dibikin fun aja gitu. Sisa uang 2.000-an dari budget Desember tadi adalah 11 lembar. Jadi untuk total semua uang 2.000-an yang sudah terkumpul sekarang itu sekitar 70 lembar gitu. Alhamdulillah untuk alokasi gaji di bulan Desember ini tuh sudah terdistribusi insya Allah dengan baik, dengan sesuai dengan kebutuhan aku gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa konsisten terus aku jalankan sampai ke tahun-tahun berikutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini juga memberikan manfaat dan semangat buat momis. Jangan lupa bila momis sudah nonton videoku ke menit ini, silahkan tinggalkan emot uang yang ini. Bye, assalamualaikum.